Ya pemirsa, kabar 1 Juli ini akan menjadi pembukaan untuk jalur prestasi. Ini untuk pembukaan peserta didik baru secara online di wilayah DKI Jakarta. Kita ketahui bahwa untuk jalur-jalur sebelumnya ada afirmasi, kemudian zonasi ini sudah berakhir di tanggal 27 Juni. Nah, sekarang untuk persiapan kira-kira jalur prestasi ini seperti apa, saya akan coba masuk. Ini di sini sudah ada posko pelayanan PPDB dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat. Jadi memang untuk di DKI sendiri sudah disiapkan ada beberapa sekolah oleh Pemprov yang disediakan posko pelayanannya seperti ini. Selain dari posko ini juga di tiap-tiap sekolah juga menyediakan posko mandiri yang nantinya akan melayani para calon orang tua peserta didik untuk menanyakan dan juga menjawab permasalahan dan juga kendala selama PPDB online ini. Nah, sekarang saya mau coba tanya dulu, mencari mungkin beberapa orang tua siswa yang ada di sini, kira-kira masalahnya apa dan kira-kira kendalanya seperti apa. Coba tanya dulu ya. Halo Pak. Siap. Iya, selamat siang Pak. Siap. Boleh ngobrol sama saya dulu Pak sambil ini lagi ngurusin apa nih Pak nih? Ngurus daftar akun pendaftaran anak sekolah. Oh, daftar akun. Nah, ini Bapak namanya siapa Pak sebelumnya Pak? Memen. Pak Memen mau masukin anaknya ke mana? SMP, SMA? SMP. SMP. Ya. Jalur zonasi Pak berarti? Zonasi ya. Sebelum-sebelumnya sudah pernah belum Pak untuk jalur-jalur yang lainnya? Baru ini aja saya. Karena kemarin daftar akun juga ditolak aja itu. Pak, seumpama nih, di sini nggak bisa lanjut, nggak bisa keterima. Nah, ini ada jalur-jalur lain, Bapak tahu nggak? Jalur lain saya belum pelajarin itu. Belum pelajarin. Oke, berarti baru taunya mentok sampai di zonasi ini ya Pak ya? Aja, ya betul. Oke, kalau gitu semoga Kalau sih saya optimis sih zona, karena kan memang nggak terlalu jauh ya antara rumah dengan sekolah di sini kan. Dan usianya juga memadai artinya. Juga mencukupi lah. Terima kasih banyak Bapak. Kita coba cari lagi pemirsa, tadi sudah ada 1 orang tua calon peserta didik ya. Sekarang coba cari lagi nih. Ini tadi bapak-bapak, sekarang ibu-ibu. Coba ya. Halo. Ibu, selamat siang. Nah, Ibu namanya Ibu siapa? Ibu Heni. Ibu Heni di sini mau ngurus apa nih Bu? Yang masukin anak ke sekolah SMP, SMA atau apa? SMP, SD masuk SMP. SD masuk SMP. Kendalanya apa Bu? Itu kendalanya dari kakak. Kakaknya kan tadi kan ini anak kan tadinya di Tegal. Karena bapaknya mau tarik ke sini, jadi tarik pas naik kelas 5 kelas ke 6. Pindah. Ini artinya gimana Ibu Heni nggak bisa ikut jalur zonasi gitu Bu ya? Nggak bisa. Nah, ini berarti kan selanjutnya ada jalur lain tuh yang menggunakan nilai patokannya. Nah, itu gimana tuh Bu Heni? Jalur prestasi. Jalur prestasi itu kan berdasarkan nilai. Kalau nilainya bagus ya mudah-mudahan bisa masuk gitu. Ya tapi kan belum mulai tanggal 1 nanti, tanggal 1 Juli. Jadi gitu. Ibu sendiri untuk mempersiapkan kemudian masuk ke tadi jalur prestasi itu, nah kira-kira gimana? Ada strategi khusus nggak untuk masukin anaknya milih sekolah tertentu supaya bisa masuk, bisa bersaing dengan nilai anak ibu itu? Ya kalau saya sih maunya dekat-dekat rumah gitu, SMP 8. Dekat rumah kan Pegangsaan itu dekat dengan SMP 8. SMP 280 dekat situ, jadi nggak jauh, anaknya kesian kan perempuan gitu. Tapi udah browsing, udah lihat-lihat, tanya sana sini belum Bu? Kira-kira kalau di SMP tadi ya, yang deket rumah ibu itu, kira-kira banyak pesaingnya atau enggak, peminatnya banyak atau enggak, kan itu karena akan berdasarkan nilai Bu, bukan berdasarkan usia. Udah Bu? Iya, tuh kayaknya banyak yang masuk situ. Jadi saingan juga, tapi sementara ini belum daftar sih anak saya, belum. Baru kemarin kan udah dapat tokennya, karena orang tuanya mau, maksudnya pengen tahu gimana sih kok anak saya kok nggak bisa masuk gitu kan. Jadinya dijelasin sama Mbak Heni kan, kalau ini datanya kan luar DKI, tapi nanti bisa juga gitu. Artinya pakai jalur yang tadi ya prestasi. Nah Ibu, selain jalur prestasi ini, Ibu tahu nggak sih ada jalur lain, namanya jalur bangku kosong nih Bu? Tahu Bu, jalur terakhir tuh? Kayaknya tahu sih tuh jalur zonasi tuh ya Mbak ya? Kalau bangku kosong tuh kalau tahap akhir, jadi betul-betul ada kursi yang tersisa. Ada gelombang kedua itu ada kayaknya.
Heeh. Tapi Ibu masih optimis ya untuk di jalur yang prestasi yang luar DKI ya Bu ya? Iya, mudah-mudahan aja masuk bagus ya. Mudah-mudahan anak Ibu keterima di sekolah yang dipengenin ya Bu ya? Oke, makasih Ibu Heni. Sekarang saya mau ke Mbaknya, Mbak. Nah, tadi kan saya udah wawancara nih Ibu Heni. Saya mau ke Mbaknya sekarang. Mbak, namanya Mbak siapa? Mbak Heni. Nah ya, Tadi kan kuotanya 5% ya kalau untuk yang prestasi luar DKI. Nah, kalau untuk jalur prestasi yang DKI sendiri ini gimana sih Mbak kriterianya? Kan persiapan untuk tanggal 1 Juli nih orang-orang tua yang nggak bisa anaknya sekolah di jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur-jalur sebelumnya nih, gimana nih Mbak? kalau untuk jalur prestasi memang kan untuk seleksinya itu berdasarkan nilai. Jadi memang untuk nilainya ini boleh saya jelaskan di sini kan ada nilai rapot. Nah, di sini nilai rapot ini yang sudah terinput, nanti di sini adalah nilai rapot dikali dengan akreditasi sekolah. Jadi nilai rata-rata ini dikali dengan akreditasi sekolah yang itu nanti berdasarkan seleksi itu. Nah, seperti itu. Untuk kuotanya 5% juga berarti ya? Enggak. 20%. 20%. Untuk SMP dan SMA 20%. Artinya untuk jalur prestasi yang dari DKI jauh lebih banyak ya? Dibandingkan Jalur prestasi DKI ya 20%. Untuk yang luar DKI 5%. Iya. untuk semuanya sebetulnya sama dari persyaratan, hanya perbedaannya di kuota aja gitu Mbak ya? Oke. Kalau misalnya memang dia yang DKI, itu kan DKI ini dia bisa kakak DKI dan sekolah di DKI, itu ikut jalur DKI. Atau dia misalnya sekolah di luar DKI tetapi kakaknya DKI, itu bisa juga. Karena untuk PPDB kita ini berdasarkan kakak atau nik yang terdaftar di DKI, seperti itu. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Heni, selamat bertugas lagi. Ibu silakan selamat bertanya-tanya lagi. Pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan ini tadi para orang tua kira-kira kendalanya apa saja selama masa pendaftaran untuk PPDB online ini, karena memasuki tanggal 1 Juli ini nanti akan masuk jalur prestasi, baik itu yang dari DKI maupun yang dari luar DKI. Tadi sudah disampaikan ternyata kuotanya ini berbeda. Kalau dari luar DKI ini hanya 5% kuotanya yang bisa masuk, sedangkan untuk area DKI, nah ini ada 20%. Nah, kira-kira nih, nanti seperti apa sih strategi yang harus dimiliki oleh para orang tua ini kemudian untuk memasukkan anak-anaknya supaya bisa sekolah melalui jalur prestasi ini? Nanti kita akan coba kulik, kita coba tanya kepada narasumber kita di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Kabar Siang di Lokasi. Nah, pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan ini kira-kira bagaimana kendala dari para orang tua calon peserta didik ini, kemudian seperti apa tanggapan mereka soal jalur prestasi ini baik yang di DKI dan juga non-DKI. Dan tadi kita sudah dengar sebetulnya kuotanya agak sedikit berbeda. Untuk jalur prestasi yang di DKI kan 20%, di luar DKI ternyata hanya 5%. Sekarang saya mau coba tanya, ini di sini ada narasumber saya, kayaknya sudah ada, ini Ibu Kasudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat. Halo, selamat siang Ibu, lagi mantau ya Bu ya? Lagi istirahat dulu. Teman melayani warga. Iya, selamat siang. Iya, siang Ibu. Tadi kan saya sudah ngobrol sama orang tua di dalam, sama petugas juga soal kuota untuk jalur prestasi nanti dari yang DKI dan luar DKI ini kan ada sedikit berbeda ya, 5 dan 20. Nah, kalau dari Ibu sendiri nih, kira-kira ada masukan nggak Bu strategi supaya kayak orang tua bisa masukin anaknya supaya sekolah mereka bisa nggak terpental lagi nama-namanya tuh? Baik. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pertama saya sampaikan bahwa untuk jalur luar DKI memang ada kuotanya 5%. Ini untuk mengakomodir mereka-mereka yang terutama di daerah perbatasan yang ingin bersekolah di DKI. Pastinya dengan seleksi nilai, ya nilai. Oleh karena itu mereka harus melakukan pra-pendaftaran. Jadi kalau dari luar DKI pra-pendaftaran, karena secara sistem belum ada di Sidanira yang kami punya, nilai rapotnya belum diinput, jadi memang harus ada pendataan dulu masuk, itu 5%. Pastinya agar supaya bisa diterima, pertama saya juga saran kepada para orang tua juga agar nyaman buat semua, pilih sekolah yang dekat pastinya gitu ya. Yang kedua, barangkali juga sambil mempelajari daya saing putra-putrinya, di mana ketika memang nilainya sangat bersaing, pasti berani untuk memilih sekolah-sekolah yang banyak peminatnya. Sekali lagi banyak peminatnya, karena dengan kuota 5% kan sangat kecil gitu.
Itu untuk yang luar DKI. Kemudian yang untuk jalur prestasi akademik DKI, kuotanya memang 20%. Itu akan kita mulai nanti tanggal 1, 2, dan 3. Memang mereka-mereka yang selama ini mungkin kecewa, harus terpental, mungkin karena usia, mereka yang memang punya nilai yang bagus, diberi kesempatan melalui jalur prestasi akademik. Untuk kuotanya memang 20%. Sekali lagi, karena ini lintas wilayah ya, jadi bebas memilih sekolah mana aja, makanya juga harus orang tua bijak dalam mengarahkan putra-putrinya agar supaya juga pastinya kalau boleh sekolah yang lebih dekat, artinya memang ada dalam zonasi kan, misalnya di saya nih CP2 kan ada 5 sekolah negeri ya, 68, 77, 30, 27, dan juga 5 misalnya. Nah, mereka memang mempunyai peminat yang berbeda-beda, jadi disesuaikan aja dengan kira-kira kemampuan anak-anaknya untuk disesuaikan. Bu, ini kan ada kasusnya tadi kayak orang tua calon peserta didik yang di dalam ini kan baru pindah dari Tegal ke Jakarta. Nah, ini gimana nih untuk orang tua yang memang baru pindah, kemudian mau sekolah di Jakarta, nah masih belum tahu gambaran sekolah-sekolah ini yang mana yang favorit, kemudian pesaingnya berapa, peminatnya berapa, nanti kira-kira sulit atau tidak untuk anak-anak yang berkompetisi masuk jalur prestasi. Nah, itu gimana tuh, Bu? Iya, jadi kalau untuk melayani warga yang memang belum tahu, kami di sini di posko itu siap melayani, siap memberikan penjelasan, prosedur teknis yang harus dilakukan, dokumen yang harus disiapkan, bahkan kita juga di sini membantu untuk membuat akun pun kita bisa bantu ya. Kemudian kalau kita untuk memberikan arahan, misalnya sekolah mana, memang kita kan juga tidak punya, artinya tidak passing grade harus nilai sekian kan tidak. Kalau PAN baru tahun ini nilai UN tidak ada. Itu juga perlu disadarin oleh warga ya. Artinya kalau tahun lalu mungkin kan lebih mudah, oh dengan NEM sekian di sana. Kalau sekarang kan memang tidak ada, dan ada ukuran lain nilai rapot kan ada kalibrasi dengan akreditasi sekolah. Begitu hal-hal seperti mungkin kita hanya bisa mengarahkan saja. Bu, ini kan untuk tahun ajaran baru, nanti akan mulai pada tanggal 13 Juli. Nih poskonya nanti akan berhenti sampai situ tanggal 13 atau akan terus lanjut terus? Tidak, jadi ketentuan dalam Juknis juga, Juknis PPDB DKI, itu pelayanan PPDB mulai tanggal 11 Juni sampai 15 Juli. Walaupun tahun ajaran baru dimulai tanggal 13 Juli. Ada waktu 2 hari, kenapa? Kemungkinan masih ada bangku kosong, artinya rombelnya belum maksimal. Nah, memang kemungkinan sangat kecil untuk SMA, SMK, SMP, tapi SD masih ada, biasanya masih ada. Nah, pastinya itu juga perlu diatur ya, karena semua PPDB kan by online. Jadi nggak ada yang katakanlah siluman kan, jadi semua harus terdaftar dengan baik. Nah, itu Bu, berbicara soal yang tadi untuk bangku kosong kan katanya di SD masih cukup banyak nih, meskipun SMP SMA udah kayaknya jarang. Nah, itu gimana dari sisa spare waktu 2 hari itu, gimana orang tua murid ini kemudian bisa tahu, oh sekolah ini ada sekian bangku kosong, oh ada sekian bangku kosong. Nah, itu ya. Jadi itu bisa dipublish melalui portal kami, portal PPDB Jakarta Go ID, bisa dilihat. Setiap hari bisa mereka bisa. Yang untuk jalur terakhir tadi yang namanya bangku kosong. Tanggal 13, iya tanggal 13 kan kita publish tuh. Sekolah-sekolah kalau udah full kalau ada bisa dilihat. Jadi setiap hari sebenarnya masyarakat bisa melihat, bahkan usia berapa bisa melihat ya gitu. Kemudian seleksi apa nanti ketika memang ada bangku yang masih kosong belum maksimal, itu dengan nilai. Jadi mereka bisa daftar di mana aja, seperti jalur prestasi akademik. Artinya dari spare sisa waktu 2 hari itu Bu, dari tanggal 13 sampai tanggal 15 mereka akan bersaing dari nilai ya, mau dimanapun ya, tidak berdasarkan usia, tidak berdasarkan jarak gitu Bu ya? Ya, meneruskan tahap yang terakhir kan jalur prestasi akademik, jadi itu bukan seperti itu. Jadi warga Jakarta jangan terlalu takut kalau harus sekolah di swasta. Kenapa? Karena kan kebijakan
Pemprov DKI kan juga masih memberikan KJP plus bagi mereka yang bersekolah juga di swasta. Bahkan KJP yang diterima oleh peserta didik di swasta itu kan ditambah dengan subsidi SPP. Gitu aja. Jadi SPP-nya artinya sudah meringankan lah beban peserta didik untuk membayar SPP. Ya memang yang perlu disadarin juga oleh kita semua bahwa daya tampung sekolah negeri itu belum bisa sepenuhnya menampung semua lulusan jenjang di bawahnya gitu. Bu, terima kasih banyak Ibu memberikan banyak sekali informasi berguna buat pemirsa TV One. Makasih banyak Ibu, selamat mantau lagi Bu ya. Tadi kita sudah dengarkan ternyata pemirsa memang meskipun ya saat ini untuk kuota dari sekolah negeri di DKI Jakarta masih belum mencukupi, tapi ternyata di luar jalur-jalur yang sudah berjalan untuk PPDB seperti jalur afirmasi, kemudian jalur prestasi non-akademik, jalur zonasi. Nah ini ternyata masih ada juga beberapa prosedur yang bisa diambil oleh orang tua calon peserta didik seperti jalur prestasi baik dari DKI maupun luar DKI, dan yang terakhir ini ternyata meskipun agak sedikit kecil begitu angkanya, ini ada juga jalur bangku kosong. Nah pemirsa, kabar siang di lokasi harus kita sudahi sampai di sini, tapi jangan kemana-mana karena di studio masih ada rekan saya yang akan mendampingi Anda pada siang hari ini. Terima kasih, tetaplah bersama kami di Kabar Siang.